Halo, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masih belajar tentang sila, ya, sila dari Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Hari ini kita akan membahas sila yang keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap apa saja yang sesuai dengan sila keempat? Yuk kita lihat. Sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah 1. Musyawarah, saling menghargai pendapat pada saat musyawarah, melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian, musyawarah dilakukan karena ada masalah. Jadi, musyawarah itu dilakukan karena ada masalah. Jadi, kalau kita punya masalah, kita harus musyawarah atau kita berunding untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tujuan musyawarah itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah itu dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah dapat dilakukan di mana? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Contoh musyawarah di rumah, musyawarah tentang malam tahun baru atau musyawarah tentang hari ulang tahun orang tua. Kemudian contoh musyawarah di sekolah, pembagian tugas kelompok belajar, pembagian tugas piket, pemilihan ketua kelas, ya. Contoh musyawarah di masyarakat, pembagian tugas hansip, pembagian gotong royong membersihkan lingkungan, ya. Itu adalah contoh-contoh musyawarah yang dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, bagaimana sikap kita pada saat bermusyawarah? Kita duduk diam dan mendengarkan. Kita akan diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat kalau kita diberi kesempatan. Lalu bagaimana kita menyampaikan pendapat kita? Cara kita menyampaikan pendapat kita adalah acungkan tangan, ya, atau mengetuk meja baru kita berbicara. Saat kita menyampaikan pendapat kita, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Ya. Jadi pada saat musyawarah kita harus saling menghargai. Kemudian, bila sudah selesai musyawarah, maka hasil musyawarah harus dilaksanakan. Keputusan hasil musyawarah harus disepakati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi kalau kita udah musyawarah, kemudian kalau kita sudah setuju, kita harus melaksanakan hasil keputusan itu. Tidak boleh kalau kita tidak melaksanakan, salah. Kenapa? Karena kita sudah menyepakatinya. Kita sudah setuju bahwa hasil musyawarah itu maka harus dilaksanakan bersama-sama. Nah, kita lihat ada pemimpin musyawarah. Nah, biasanya kalau di rumah yang memimpin musyawarah di rumah adalah ayah. Kenapa ayah? Karena ayah adalah kepala keluarga. Tapi kalau ayahnya nggak ada, bisa juga ibunya. Ibunya yang menggantikan ayah untuk memimpin musyawarah kalau ayahnya tidak ada. Kemudian pemimpin musyawarah di masyarakat, di sekolah. Kalau di sekolah, biasanya yang memimpin musyawarah di sekolah itu guru. Jadi di sekolah gurulah yang memimpin musyawarah itu. Lalu Pak RT dan Pak RW adalah pemimpin musyawarah di masyarakat. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara, harus kita hargai. Contohnya kalau saat musyawarah, pemimpin musyawarahnya harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai mereka? Duduk diam dan mendengarkan. Ya, baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Nonton lagi video yang Ibu buat, nanti akan bisa menjawab jawaban soal yang akan Ibu berikan. Oke, selamat pagi.